فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di biografi Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, pengarang kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, masih di muka surat 37. Min aqwalih, di antara ucapan-ucapan Imam Ibnu Abi Hatim. Qala Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, tu'raf jaudatud dinari bil qiyasi ila ghairih. Bagusnya duit dinar, duit emas itu diketahui dengan dia ditimbang, dinilai, qiyas, dinilai atau diukur dengan yang lainnya. Ya, diperbandingkan dengan yang lain, kita akan tahu kualiti dinar yang ini. Fa in takhallafa anhu fil humrati was-safa, apabila dia tertinggal dari duit dinar yang lain dari sisi warna merah atau kejernihannya, ulima annahu maghsyus, akan diketahui bahwasanya dia itu duit dinar yang palsu. Baik. Ini bicara tentang apa? Yaitu bagaimana kita mengetahui hadis itu asli atau palsu dan seterusnya. Hadis itu sahih atau dhaif. Diajarkan dengan mengingat pelajaran yang lain. Wa yu'lamu jinsul jauhari bil qiyasi ila ghairih. Jenis suatu permata itu diketahui dengan dia diukur, diperbandingkan dengan permata yang lain. Fa'in khalafahu fil ma'i was-salabah, apabila dia menyelisihi permata yang lain dari sisi kadar airnya, Anda jelas tak paham gimana pola-pola macam itu, dan kadar kekerasannya, ulima annahu zujaj, akan diketahui bahwasanya dia itu adalah zujaj, yaitu dia cuma kaca saja, palsu berarti. Wa yuqasu sihhatul hadisi bi adalati naqilih. Kesahihan hadis itu diukur dengan kelurusan agama para penukilnya. Wa iyakun wa an yakuna kalaman yasluhu ayyakuna min kalamin nubuwah, dan dinilai dari sisi ucapan tersebut layak untuk menjadi suatu kalam yang yaitu bagian dari kalam kenabian. Ini untuk orang yang sangat memperdalam hadis, dia jadi paham ini tak mungkin sabda Nabi, masa Nabi mengucapkan macam itu, yaitu bahwasanya ibadah begini untuk mengobati rihun ahmar, ini mustahil. Nabi itu orang fasih, gimana rihun ahmar? Ahmar ini adalah apa? Mudzakkar, sementara rih ini muannas, ini buatan orang, tak mungkin Nabi bilang macam itu. Rihun hamra mungkin. Baik, dengan itu kita akan tahu ini tak mungkin yang seperti itu. Baik, wa yu'lamu suqmuhu wa ingkaruhu bitafarrudi malam tasih adalatuhu biriwayatih. Demikian pula sakitnya suatu hadis dan mungkarnya suatu hadis itu diketahui dengan bersendiriannya orang yang kelurusan agamanya saja tidak sah. Ketika meriwayatkan itu, nampak orang ini tak layak untuk memikul hadis yang seperti ini, kualitinya sangat buruk. Berarti hadis ini sakit memang, bukan hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Selesai dari muqaddimah jarh wa ta'dil. Tayyib, min sana'il ulama'i alaih rahimahullah, di antara sanjungan para ulama kepada Imam Ibnu Abi Hatim, qala Abdul Hasan Ali ibnu Ibrahim Ar-Razi Al-Khatib fi tarjumatin amalaha li Ibnu Abi Hatim. Beliau mengarang kitab biografi Ibnu Abi Hatim. Marhaban. Kana rahimahullah qad kasahullahu nuran wa bahaa. Beliau rahimahullah telah Allah lingkupi, kasa yaitu apa? Memberikan kisah, yaitu melingkupi dengan cahaya dan kemegahan. Yasurru man nazara ilaih, akan membuat gembira orang yang melihat kepadanya. Ini berkah dari Allah seperti itu. Wa qala rahimahullah fi Ibnu Abi Hatim, beliau juga berkata tentang Ibnu Abi Hatim, wa kana bahran la takdiruhud dila. Beliau adalah lautan yang tidak dibuat keruh oleh baldi. Walaupun diambil airnya tetap tidak keruh. Berarti apa? Lautannya sangat dalam.
Adapun kalau lautan, kalau apa namanya pantai, mungkin diambil airnya akan keruh karena pasirnya akan ikut terkena itu. Ini menunjukkan kedalaman ilmu Ibnu Abi Hatim. Wa qala Ali bin Abdurrahman kana Abdurrahman ibnu Abi Hatim muqbilan 'alal ibadah. Abdurrahman bin Abi Hatim selalu memusatkan perhatian kepada ibadah min sighari, sejak masih kecil. Ini keberuntungan mendapatkan orang tua yang tepat, dilatih oleh ayah dan ibunya sejak kecil untuk ibadah, untuk bersikap baik, beradab bagus dan seterusnya. Wasahari bil lail, dan begadang di malam hari. Begadang untuk apa? Ibadah, untuk menulis dan seterusnya. Wadzikr, dan sibuk dengan berzikir. Waluzumit taharah, dan selalu tekun menyucikan diri sendiri. Wa fakasahullahu biha nuran, maka dengan sebab itu Allah melingkupi dirinya dengan cahaya. Fakana yasuru bihi man, apa itu? Minan nadhari ilaih, berarti sekarang min sababiyah, yaitu disebabkan seseorang itu akan gembira melihatnya, disebabkan karena melihatnya. Wa qala Abu Ya'la Al-Khalili fi Ibni Abi Hatim, seperti yang akan sebutkan, kitab ini sangat penting, Al-Irsyad Al-Khalili. Kadang kita tidak mendapatkan biografi seorang rawi kecuali di dalam kitab ini. Kesimpulannya apa? Orangnya sikoh ataukah soduk atau apa? Nah, kita lihat kitab ini. Dan juga apa? Soalat Abu Abdurrahman As-Sulami terhadap Ad-Daruqutni, itu penting sekali. Sebelum kita memastikan orang ini majhul, tak ada yang bicara. Ternyata ada, tapi di kitab yang lain. Kata beliau, wa kana bahran fil ulum, beliau adalah lautan di dalam ilmu. Wa ma'rifatir rijali wal hadis, dalam mengenal para rawi dan mengenal hadis. As-sahihi minas sakin, hadis yang sahih dari hadis yang berpenyakit. Walahu minat tasanifi ma huwa ashhar, beliau memiliki karya-karya tulis yang terlalu populer, terlalu terkenal, min ayyusaf, untuk disebutkan. Tentunya di zaman dulu ya, zaman sekarang banyak muslimin tak kenal ulamanya, sehingga apalagi tahu kitab-kitabnya, kasihan. Fil fiqhi wa tawarikh, di dalam fikih, di dalam kitab-kitab sejarah. Waqtilafi sahabati wa tabi'in, perselisihan para sahabat dan tabi'in, untuk kita tahu ini khilaf ataukah ini ijma. Sebagaimana kata atau apa itu, man lam ya'rif khilafan nas laisa bifaqih, orang yang tidak tahu khilafnya para ulama dia bukan faqih. Mungkin dia akan bermudah-mudah mengatakan ini khilaf padahal ijma, atau dia mengatakan ini sudah ijma padahal ada khilaf, maka dia bukan orang faqih. Ini menunjukkan pentingnya kita mengetahui mana ijma dan mana yang bukan ijma. Makanya dulu Syekh Yahya mengajarkan kepada kami dalam daras khos kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma', 2 jilid dari awal sampai akhir. Penting sekali kitab itu dalam daras khos. Baik, punya Imam Ibnu Qattan Al-Fasi rahimahullah. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa ulama'il amsar, dan para ulama dari berbagai negeri. Wa kana zahidan yu'addu minal abdal, beliau orang zuhud, dinilai bagikan abdal, yaitu tokoh utama pengganti tokoh utama sebelumnya. Ini bukan sufi tentunya maksudnya ya, tapi ini istilah kata Imam Ahmad, yaitu ulama yang menggantikan ulama yang sebelumnya. Ini abdal, bukan tokoh yang untuk mengatur alam semesta, pengganti Allah, naudzubillah. Wa qala Rafi'i fi Ibni Abi Hatim min kibarid dunya ilman wa wari'an, dia termasuk pembesar orang ahli dunia dari sisi ilmu dan kewaraan. Penduduk dunia entah berapa biliun, tapi apa? Beliau tokoh utamanya dari sisi ilmu dan kewaraan. Wa qala Imam Abdul Walid Al-Baji, dari kalangan Malikiyah, Abdurrahman ibnu Abi Hatim siqatun hafid. Wa qala fihi al-Hafidz Ibnu Asakir, guru dari Imam Az-Zahabi, ahadul huffaz, salah satu dari penghafal besar. Sannafa kitab al-jarh wa ta'dil, pengarang kitab al-jarh wa ta'dil, fa aktsara faidatah, lalu memperbanyak faidahnya. Wa qala fihi Safadi al-Imam Ibnul Imam al-Hafidz Ibnul Hafidz, imam anak dari imam, hafidz anak dari hafidz. Baik, ini kualiti mereka, ayah dan anak. Kalau dalam biografi Abdullah bin Imam Ahmad apa, Jihbid Ibnu Jihbid, pakar anak dari pakar. Wafatuhu rahimahullah, tuwfi Ibnu Abi Hatim fil Muharram, Ibnu Abi Hatim meninggal pada awal tahun berarti ya, Muharram, sanata sab'in wa ishrina wa salasimi'ah, 327 birroi, di tanah airnya sendiri.
Walahu bid'un wa samanuna sanah, usia 80 sekian tahun, Masya Allah, umur panjang 80 sekian tahun. Berkah untuk umat. Ayo, daftar pustakanya di situ sendiri. Sekarang kita masuk kepada inti kitab ini, matnul kitab, isi dari kitab ini. Qala Imam Al-Hafidh Al-Muhaddisul Mufassir Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, para ulama menisbatkan beliau kepada Syafi'i karena memang beliau punya kitab khusus. Apa itu Adabus Syafi'i, satu jilid tebal, bagus sekali kitab itu. Baik. Qal sa'altu, beliau mengatakan saya bertanya. Nah, kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah katsiran ma wajadna kutubas sunnati wal mu'taqad. Kita sering mendapatkan di dalam kitab-kitab sunnah dan kitab akidah wa ghairahuma, dan kitab yang lain, mabniyatan ala su'ali ba'di talamid. Kitab itu dibangun di atas pertanyaan sebagian murid li syaikh, untuk gurunya. Seperti kitab-kitab Syekhul Islam, rata-rata ditulis dengan sebab permintaan sebagian qadhi atau penduduk suatu negeri. Baik. Summa yujibu anhu syaikhuh, lalu si guru menjawabnya. Fasara kitaban mufida, sehingga menjadi sebuah kitab yang mendatangkan faidah. Wa hadhihi min wadhaifil muta'allimi wal alim. Ini memang termasuk tugas dari para pelajar dan orang alimnya. Yang ini bertanya, yang itu menjawab. Fal muta'allim yas'alul alim. Orang yang belajar, si pelajar bertanya kepada si alimnya, amma yakhfa alaih, tentang apa yang tersamarkan bagi dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian bertanya pada ahlul dzikr, yaitu ahlul Quran, apabila kalian tidak mengetahui. Ahlul Quran masuk di dalamnya adalah ahlul hadis, karena Quran tidak dipahami dengan sempurna kecuali dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala jalla dzikruh wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan berupa keamanan atau ketakutan, mereka serta-merta menyebarluaskannya. Ayat ini turun tentang kaum munafikin yang tidak merujuk kepada Nabi, tidak merujuk pada ulil amri. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka mau mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada ulil amri dari mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dari itu akan mengetahuinya. Tapi ayat ini bersifat umum. Makanya apa? Para sahabat terkadang tanya ke Rasul, terkadang tanya pada Abu Bakar, terkadang tanya kepada Ibnu Abbas. Tidak mewajibkan hanya pada Rasul, yang lain tak boleh bicara. Selama para sahabat itu adalah, yaitu ma'ruf di zaman mereka adalah ulama, satu sama lain mereka saling bertanya. Tidak mensyaratkan yang wajib ditanya hanya satu orang atau dua orang. Yang penting memang apa? Para ulama. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena kurnia Allah kepada kalian dan rahmatnya kepada kalian, pastilah kalian mengikuti syaitan, kecuali sedikit dari kalian. Ini menunjukkan bahayanya kalau kita melepaskan diri dari para ulama, lalu merasa sudah jadi ulama, berfatwa sendiri, menunjukkan sesuatu atau mengingkari sesuatu tanpa bimbingan ulama. Ini bahaya sekali. Berarti apa? Akan mengikuti jejak syaitan. Na'udzubillah. Wal alim yujibu wa yubayyin. Si alim menjawab dan memberikan keterangan. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana firman Allah yang maha suci, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian yang kukuh, yang teguh dari orang-orang yang telah diberi kitab suci. Isinya apa? Hendaknya kalian benar-benar menerangkan kepada umat manusia, menerangkan kitab tersebut, dan kalian tidak menyembunyikannya. Hendaknya, ini biasanya lamnya lamul amr, tetapi yang di hadapan kita ini adalah lamut taukid, karena ini memang khobar tapi yuridu bihil insya. Bentuknya berita, tetapi maksudnya adalah perintah. Maka maknanya adalah apa? Hendaknya. Berarti apa? Orang yang
belum berilmu bertanya. Nah, orang yang berilmu menjawab. Summa innal insan khuliqa la ya'lamu syai'a. Kemudian sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Tak ada yang lahir langsung jadi orang pandai. Qala Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Perut ibu-ibu kalian. Hal yang setelahnya adalah hal la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu. Nah, inilah yang fitrah, yaitu apa? Lahir dari perut. Tidak seperti akidah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan orang biasa, orang-orang Qabili itu memang dari perut. Yaitu apa? Dari perut keluar dari kemaluan. Tetapi kalau kami orang-orang para sayyid itu dari perut keluarnya dari paha. Nggak tahu gimana itu polanya. Tetap apa? Dari perut. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa qala subhanahu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah dan Allah yang Maha Suci berfirman, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi sejak lahir memang asalnya kita seperti itu, kosong, tak ada apa-apa kecuali fitrah. Lalu perlu belajar. Walakinnal insanal aqila yas'a wa yabdhulu wus'ah. Akan tetapi orang yang berakal, dia akan berusaha dan mencurahkan kemampuannya, keusahanya, kerja kerasnya fi inqadhi nafsihi minal jahl, untuk menyelamatkan dirinya dari kejahilan. Caranya apa? Bitalabil ulum, dengan mencari ilmu. Wa talaqil ma'arifi min ahliha, dan meraih pengetahuan-pengetahuan dari ahlinya, dari pakarnya. Adapun kalau mencari ilmu dari orang jahil, ya tentunya apa? Seperti pepatah Arab, faqidu syai' la yu'tih, yang tidak punya sesuatu tak akan mampu memberikan. Baik. Kemudian ba'da'an dzakara hadhil ayata wa ghairaha, setelah menyebutkan ayat ini dan yang lainnya, min sya'nil insan, tentang karakter manusia, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fal insanu min haitsuhu, manusia dari sisi zatnya, arin an kulli khairin minal ilmin nafi', dia itu kosong dari segala kebaikan yang berupa ilmu yang bermanfaat, wal amali soleh, dan amal yang soleh. Sering kita akan dapat dari ulama Yaman, hadar rajul fihi khair, maksudnya adalah yaitu punya ilmu dan punya amalan. Bukan maksudnya orang ini punya kebaikan. Apa beda dengan orang lain? Tiap orang pasti ada kebaikan. Tapi khair, kata yang biasa dipakai para ulama Yaman, maksudnya seperti yang biasa dipakai oleh Ibnul Qayyim memang, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa innamallahu subhanahu huwallazi yukammiluhu bidzalik. Namun hanyalah Allah yang Maha Suci itulah yang menyempurnakan dia dengan itu. Semula kosong dari ilmu dan amal, lalu Allah menyempurnakan dia dengan ilmu dan amalan. Wa yu'tihi iyah, memberikan kepadanya ilmu dan amalan tadi, kebaikan tadi. Wa laisa lahu dzalika min nafsih, itu bukan milik dia dari dirinya sendiri. Bal laisa lahu min nafsihi illal jahl, bahkan dia tidak memiliki dari dirinya sendiri kecuali kejahilan. Al-mudaddu lil ilm, yang bertentangan dengan ilmu. Ya, sekedar bicara mim saja belum mampu, perlu dilatih sikit-sikit. Bicara ba, bicara dot, perlu dilatih anak-anak. Baik. Wa zulmu al-mudaddu lil adl, dia hanya memiliki kezaliman yang bertentangan dengan keadilan. Wa kullu ilmin wa adlin wa khair, setiap ilmu, keadilan dan kebaikan fihi pada dirinya, famin rabbih, itu datangnya dari Rabbnya. Maka tak layak kita membanggakan diri, menyombongkan diri dan seterusnya. Ini dari Allah. La min nafsih, bukan dari dirinya sendiri. Fa ilha'ut takasur tabi'atuh, tersibukkan diri dengan berbanyak-banyak dalam urusan dunia, ini karakter dia. Ya, manusia memang seperti itu.
Wasajiyatuh, kebiasaan dia. Ini yang bersama ya, tabiat dan sajiyah, sifat karakter. Allati hiya lahu min nafsih, yang mana inilah yang menjadi milik dia dari dirinya sendiri. Sibuk dengan dunia, ini karakter manusia. Wala khuruja lahu an dzalika illa bitazkiyatillahilah. Dia tidak akan mampu keluar dari situasi itu kecuali dengan penyucian dari Allah Ta'ala untuknya. Wa ja'lihi muridan lil akhirah, dengan cara Allah menjadikan dia menginginkan akhirat ila akhirih. Selesai dari Idatus Sabirin. Ilahuna wallahu a'lam.